Bapa di dalam surga, kembali hamba datang kepadamu pagi hari ini mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan yang telah menjaga, melindungi hamba-Mu pada malam hari hamba beristirahat tidur, dan Tuhan telah membangunkan hamba pagi hari ini memasuki hari yang baru, dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi, semua karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Oleh karena itu hamba berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh hamba pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai, membimbing, menyuci, menguduskan hamba-Mu, agar hamba tidak jatuh dalam dosa, tidak tersesat, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi tetap hidup pada hari ini memuliakan Tuhan, beriman kepada Tuhan saja, bergantung kepada Tuhan saja, sambil memuji Tuhan, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Renungan dan doa pagi hari ini dengan judul Walk as Worship. Walk as Worship. Kerja adalah ibadah. Walk as Worship. Kerja adalah ibadah. Ayat bacaan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 23 sampai ayat 24. Renungan. Bagi banyak orang, pagi hari seringkali diawali dengan helaan napas panjang berat. Hari Senin atau hari-hari kerja lainnya kerap dipandang sebagai beban rutinitas yang menjemukan, atau sekadar cara untuk bertahan hidup dan membayar tagihan. Kita sering
memisahkan kehidupan kita menjadi dua kotak. Kotak rohani saat beribadah di gereja atau saat bersaat teduh, dan kotak sekuler saat kita mengetik di depan komputer, melayani pelanggan atau mengelola bisnis. Namun Rasul Paulus dalam surat Kolose meruntuhkan dinding pemisah tersebut. Ia menuliskan ayat ini mulanya kepada para hamba budak di zaman Romawi, mereka yang melakukan pekerjaan paling rendah, monoton, dan sering kali tidak dihargai. Kepada mereka, Paulus memberikan sebuah cara pandang yang radikal. Pekerjaanmu bisa menjadi ibadahmu. Dalam bahasa Ibrani, kata avodah memiliki arti ganda, yaitu bekerja atau work, sekaligus menyembah, beribadah, worship. Ini berarti di mata Tuhan, bekerja bukanlah hukuman akibat dosa manusia. Bekerja adalah bagian dari mandat ilahi yang dirancang untuk mendatangkan kemuliaan baginya. Bagaimana cara agar kerja kita bernilai ibadah? 1. Ubah motivasi. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Kerjakan tugas hari ini bukan dengan setengah hati atau asal bos senang. Lakukan dengan kualitas terbaik, karena audiens utama kita adalah Tuhan sendiri. 2. Ubah fokus seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bos Anda mungkin tidak menghargai lembur Anda. Rekan kerja Anda mungkin mengambil kredit atas ide Anda, atau klien Anda mungkin bersikap kasar. Namun saat Anda sadar bahwa Kristus adalah Tuhan Anda, yang sebenarnya Anda tidak lagi dikendalikan oleh perlakuan manusia. 3. Ubah orientasi. Upah. Gaji dari perusahaan memang penting untuk kebutuhan jasmani, namun upah sejati, sukacita, dan promosi yang kekal datangnya dari Tuhan. Ketika Anda memakai sepatu atau menyalakan laptop pagi ini, ingatlah bahwa meja kantor, konter jualan, atau ruang rapat Anda adalah mimbar pelayanan Anda hari ini. Selamat bekerja, selamat menyembah Tuhan lewat profesi Anda. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam sorga, terima kasih untuk napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan baru yang Engkau anugerahkan di pagi hari yang indah ini. Terima kasih pula untuk pekerjaan, profesi, atau bisnis yang masih Engkau percayakan untuk kami kelola hingga hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau melangkah ke tempat kerja kami masing-masing. Kami menyadari bahwa seringkali kami mengeluh, bersungut-sungut, dan memandang pekerjaan kami hanya sebagai beban rutinitas. Ampuni kami ya Tuhan. Pagi ini kami mohon, penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Ubahlah cara pandang kami. Berikan kami kesadaran baru bahwa tempat kerja kami hari ini adalah tempat ibadah kami kepadamu. Biarlah setiap ketikan jari kami, setiap keputusan yang kami ambil, setiap tutur kata kami
kepada rekan kerja, atasan maupun klien menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hatimu. Berikan kami hikmat untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab dengan standar yang tinggi, excellence. Berikan kami kesabaran ekstra saat menghadapi tekanan kerja atau orang-orang yang sulit. Ketika kami merasa lelah, ingatkan kami kembali bahwa kami sedang bekerja untuk Engkau, Tuhan kami yang baik dan adil. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui performa kerja dan integritas kami hari ini, nama-Mu dipermuliakan dan orang lain boleh melihat pancaran kasih Kristus dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan hari kerja kami hari ini. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kami hari yang indah, hal yang indah tentang bagaimana bahwa kerja adalah ibadah. Work is worship. Kerja adalah ibadah. Yakni Tuhan menyatakan lewat firman-Mu, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biar kami lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti untuk Tuhan. Oleh karena itu, kami harus bekerja, melakukan sesuatu dengan tanggung jawab, dengan jujur, dengan adil, dengan sungguh-sungguh, dengan fokus untuk memuliakan Tuhan lewat pekerjaan apapun yang kami perbuat, lewat jari jemari kami, lewat mata kami, lewat pikiran kami, lewat penglihatan kami, lewat pendengaran kami. Apapun yang kami perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhanlah Tuhan kami, Tuhanlah pimpinan kami, Tuhanlah bos kami. Bahwa dari Tuhanlah kami akan menerima bagian yang ditentukan bagi kami sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kami adalah hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran firman ini terpancar dalam hati dan pikiran kami. Hamba berdoa bagi kami semua yang mendengar kalau siaran program ini. Biar kami melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biarlah Tuhanlah bos kami, Tuhan kami, Tuhanlah pimpinan kami, pemimpin kami, dan kami perbuat dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, para menteri kabinetnya, Polri, TNI, dan semua rakyat yang ada pada bangsa Indonesia ini. Biarlah mereka melakukan segala sesuatu, apapun yang mereka perbuat, mereka lakukan seperti untuk Tuhan, bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan karena supaya dilihat oleh bos atau pimpinan, tapi biarlah kami lakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, bertanggung jawab kepada Tuhan, karena Tuhan sebagai bos yang agung, yang mulia, yang sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa, yang dapat melihat kami, apapun yang kami perbuat, besar atau kecil, baik atau buruk, semuanya dilihat Tuhan. Oleh karena itu kami melakukan hal yang baik dan memuliakan Tuhan, hal yang jujur, benar, dan agung mulia untuk memuliakan nama Tuhan lewat perbuatan pekerjaan kami. Biar pekerjaan kami adalah ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil kepada setiap orang yang ada dalam dunia ini. Biar setiap orang yang ada dalam dunia ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan. Dan mereka diselamatkan siap melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka diselamatkan siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan neraka kosong, neraka tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, pengikut-pengikutnya, penguasa-penguasa di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hamba berdoa, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil mana pun. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, para majelis. Tuhan berkati para umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati biar gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Gereja Tuhan menjadi pembawa salam bagi dunia. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang datang beribadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan gereja Tuhan dibanjiri oleh jiwa-jiwa. Dan gereja Tuhan menjadi pembawa berkat, pembawa salam, menjadi garam dan terang dunia. Diberkatilah gereja Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan, agar bangsa-bangsa, negara-negara aman, tentram, hidup dalam kedamaian, hidup percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh menyembah Kristus, percaya kepada Kristus, beribadah kepada Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, semuanya tentram, sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hambamu sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, berkati para stafnya, berkati para dosennya, dosen S1, S2, dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya, mahasiswa S1, S2, dan S3. Tuhan berkati semua yang terkait, yang terhubung dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga kirim jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2, dan S3. Biar mereka boleh diajar, dididik menjadi pemimpin yang handal, pemimpin berkualitas, manusia yang dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Biar sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin dikenal, dan banyak orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah produk yang dihasilkan oleh sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel menjadi para wisudawan S1, S2, dan S3, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, dan menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati, makin dimuliakan, makin dikenal banyak orang, dan orang boleh banyak datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin diberkati, makin diberkati, makin diberkati, makin jaya, makin dimuliakan oleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Kiranya Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen, pulihkan kembali, persatukan
Kembali suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Biar keluarga Kristen bersama-sama bergandeng tangan, beribadah ke gereja, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan bersama-sama menjadi garam dan terang dunia lewat lingkungan keluarga mereka, lewat lingkungan pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, mereka menjadi model, menjadi garam dan terang dunia. Dan lewat keluarga Kristen banyak orang keluarga lain diselamatkan, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Aduh. Bapa dalam surga, akhirnya hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada. Kami butuh berkat, kasih kemurahan, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.